Pemerintah Cina dilaporkan makin resah dengan kerjasama pertahanan yang kian erat antara Rusia dan Korea Utara atau Korut. Hal ini disampaikan Wakil Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Kurt Campbell, Minggu 24 November 2024. Dalam pernyataannya, Campbell mengatakan Beijing sangat khawatir dengan bagaimana Pyongyang dalam kerangka kerjasama ini mengirimkan pasukannya untuk bertempur dengan Rusia di Ukraina. Menurutnya, Cina khawatir langkah ini akan membuat Korut mengambil langkah yang tidak sesuai dengan kepentingan nasionalnya. Sebelumnya, Korut diketahui telah mengirimkan 10.000 pasukannya untuk bertempur melawan Ukraina membela Rusia. Hal ini terjadi setelah Presiden Rusia Vladimir Putin dan pemimpin tertinggi Korut Kim Jong-un menandatangani perjanjian keamanan antara kedua negara. Namun, para analis berbeda pendapat tentang apakah ada keretakan substansial antara Cina dan Rusia. Dennis Wilder, mantan asisten direktur CIA untuk Asia Timur dan Pasifik, mengatakan memang sejauh ini ada keheningan di Cina untuk mengomentari pengiriman pasukan Korut ke Rusia. Pertalian Korea Utara dan Cina yang terjalin lama dan syarat akan historis diibaratkan sebagai gigi dan bibir oleh pendiri negeri Panda, Mao Zedong. Namun, apa jadinya jika Korea Utara harus berbagi perhatian dengan Rusia ketika negara itu sangat bergantung pada Cina? Yap, momen itulah yang kemudian dimanfaatkan Amerika Serikat untuk membendung laju pengerahan pasukan Korea Utara dalam perang Rusia dan Ukraina. Amerika Serikat mencoba membujuk Cina agar hubungan dengan Korea Utara tidak diganggu, termasuk eksistensi Rusia di antara Beijing dengan Pyongyang. Apa duduk perkaranya dan bagaimana Amerika Serikat memanfaatkan kompleksitas hubungan Korea Utara, Cina, dan Rusia? Hulu dari permasalahan ini adalah perang Rusia dan Ukraina yang tak kunjung berakhir sejak Februari 2022. Sekuat-kuatnya Rusia, negara pimpinan Presiden Vladimir Putin itu tak mampu mencapai tujuannya di Ukraina ketika Eropa dan NATO terus mengirim bantuan senjata ke Ukraina. Oleh sebab itu, Rusia butuh teman atau aliansi dengan negara lain. Dan negara yang menerima Rusia adalah Korea Utara. Berlandaskan fakta kerjasama yang ditandatangani Putin dan Kim Jong-un pada Juni 2024, dikirimlah lebih dari 10.000 pasukan Korea Utara ke Rusia. Sebagai imbalan, Rusia diduga akan membalasnya dengan transfer teknologi nuklir dan luar angkasa. Pemerintah Ukraina melaporkan militer mereka sudah bertempur dengan tentara Korea Utara di medan perang. Dari kerjasama militer antara Rusia dan Korea Utara itu, ada dua pihak yang terusik. Yap, Amerika Serikat dan Cina. Memang, apa hubungan Cina dengan pengerahan pasukan Korea Utara ke Rusia? Sejak era Perang Dingin, Cina memiliki andil besar dalam keberlangsungan rezim Korea Utara. Bahkan, 90% perdagangan luar negeri Korea Utara, termasuk makanan dan bahan bakar, berasal dari kawan lamanya Cina. Cina tentu berharap Korea Utara membalasnya, setidaknya dengan menjaga stabilitas situasi di semenanjung Korea. Salah satunya dengan tidak melancarkan berbagai aksi pamer uji coba rudal nuklir yang bisa mengundang kehadiran Amerika Serikat dan Sekutu Barat di Asia Timur karena kekhawatiran dari Korea Selatan.
Namun strategi Cina untuk membendung tingkah Korea Utara yang terobsesi dengan senjata nuklir mengalami turbulensi karena adanya campur tangan dari Rusia. Rusia membuka pintu kekerabatan lebih lebar dengan Korea Utara, membuat Pyongyang memiliki sumber kekuatan lain selain Cina. Meski demikian, sikap Cina terkait aliansi Rusia dan Korea Utara masih abu-abu alias belum jelas. Namun, sejumlah analis menilai Cina tentu tidak nyaman meski negara itu juga memiliki kedekatan dengan Rusia. Direktur program Cina di Stimson Center, Yun Sun, yang sempat bertemu dengan para pejabat Cina pada September 2024, menyatakan bahwa mereka memiliki sentimen negatif atas hubungan Korea Utara dan Rusia. Amerika Serikat kemudian menyelinap di tengah ketidaknyamanan yang dialami Cina akibat aliansi Rusia dan Korea Utara. Tujuannya jelas untuk merayu Cina agar ikut mengusik hubungan Rusia dan Korea Utara. Tak habis akal, Amerika Serikat kemudian berusaha melobi rivalnya, Cina, untuk ikut menyelesaikan isu pengerahan pasukan Korea Utara ke Rusia. Pada Selasa 5 November 2024, The New York Times melaporkan adanya pejabat tinggi Amerika Serikat yang bersua dengan Duta Besar Cina untuk Amerika Serikat di Washington, Xie Feng. Mereka adalah Wakil Menteri Luar Negeri Kurt Campbell, pejabat tinggi Departemen Asia Daniel J. Creighton-Brink, dan pejabat tinggi Eropa James O'Brien. Sementara pada hari yang sama, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken turut menjalankan misi yang sama dengan menemui pejabat tinggi Ukraina Andriy Yermak. Tujuan mereka selaras, yaitu berusaha memengaruhi Cina agar memberi peringatan kepada Korea Utara atau setidaknya menyampaikan pesan ancaman Amerika Serikat kepada Kim Jong-un. Terutama karena di antara Cina, Rusia, dan Korea Utara, Beijing-lah yang dinilai paling kuat. Mengingat Moskow telah menerima berbagai sanksi dari Barat sejak perang pecah pada 2022. Amerika Serikat diduga akan membawa soal aliansinya dengan Jepang dan Korea Selatan untuk melobi Cina. Pasalnya, juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika Serikat Matthew Miller berpendapat bahwa pengerahan pasukan Korea Utara ke Rusia sepatutnya menjadi kekhawatiran bersama termasuk Beijing. Hubungan bilateral Cina, Rusia, dan Korea Utara seperti cinta segitiga yang dibumbui berbagai kepentingan politik masing-masing negara. Cina memberi pengaruh kuat dari aspek ekonomi kepada Rusia dan Korea Utara. Sementara Korea Utara yang selama ini bergantung sepenuhnya pada Cina mendapatkan alternatif lain yaitu Rusia. Amerika Serikat yang terusik dengan kerjasama militer Rusia dan Korea Utara kemudian mengompori Cina untuk memperingatkan dua sekutu Beijing itu. Akankah usaha Amerika Serikat melobi Cina sukses? Atau justru sebaliknya? Pantau terus kanal YouTube Kompas.com untuk mendapatkan perkembangan lainnya. Di sisi lain, Direktur Jenderal Kantor Intelijen Nasional Australia, Andrew Shearer, skeptis tentang pandangan ini. Pasalnya, Cina juga sampai saat ini terbukti belum menjatuhkan sanksi kepada Rusia yang akhirnya membuat negeri beruang putih masih terus dapat melancarkan perang. Keraguan tentang kegelisahan Cina juga tercermin di kalangan pengamat di Jepang. Prof. Emi Mifune dari Fakultas Hukum di Universitas Komazawa mengatakan bahwa kemenangan Rusia di Ukraina sangat penting bagi Beijing untuk menegaskan kembali klaim teritorialnya di hadapan Barat terhadap Taiwan.